Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa dimudahkan segala urusan, terkhusus dimudahkan dalam menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang memahami isi kandungan Quran surat Ad-Duha, marilah kita sama-sama berdoa. Yang kita niatkan suratul Fatihah pada guru-guru kita semua, kepada orang tua kita, terkhusus wasilah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syabdillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga masih semangat belajar. Semoga dengan wasilah kita mempelajari Al-Quran ini, kita termasuk sebagai seorang penuntut ilmu yang nantinya kelak akan membawa manfaat untuk kehidupan kita. Pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan yang telah kita lewati berkaitan dengan memahami isi kandungan surat Ad-Duha, Pak Guru sudah menjelaskan isi kandungan ayat pertama sampai ayat keempat. Ini masih berkaitan dengan Wadduha. Adapun ayat kelima yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ayat yang kelima yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepada engkau. Supaya apa? Supaya menjadi puas. Dan sungguh wala saufa, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya padamu sehingga engkau menjadi puas. Puas di sini diartikan sebagai kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat pertama Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu duha, kemudian di waktu malam, ini memberikan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan menjelaskan pada ayat selanjutnya bahwasanya kehidupan di akhirat itu lebih mulia, lebih baik daripada kehidupan di dunia. Nah, ayat yang kelima ini memberikan gambaran, memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah di akhirat, sehingga Rasulullah Muhammad SAW menjadi puas. Ini memberikan gambaran bahwasanya Allah tidak meninggalkan. Nah, ketika ayat ini disambungkan dengan ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu? Nah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad tentang nikmat yang telah diterima, bahwasanya dulu
Nabi Muhammad pun sebagai seorang yatim. Dan kemudian Allah yang telah menjaga, Allah yang telah melindungi dan membimbing Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia, sedangkan ia masih dalam kandungan ibunya. Nah, ketika lahir, Allah memelihara Nabi Muhammad dengan cara menjadikan kakeknya Abdul Muthalib mengasihi dan menyayangi. Kemudian Nabi Muhammad yang masih berada dalam asuhan dan bimbingan sampai Abdul Muthalib wafat. Sedangkan umur Nabi ketika itu 8 tahun. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad menjadi tanggungan paman beliau, yaitu siapa? Abu Thalib. Berdasarkan ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa, kemudian dilanjut dengan wa wajadaka dhalan fahada, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu, sebagai seorang yang tidak tahu. Wa wajadaka dhalan ini diartikan sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Bingung dalam arti bahwasanya pada zaman jahiliyah itu kan masih dalam penyembahan berhala, sehingga tidak ada yang ditunjuki kepada jalan yang benar. Sehingga siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Bahwasanya sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir, beliau ditinggalkan ayahnya, tidak meninggalkan harta benda. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan dari harta benda. Dari mana? Dari berdagang. Yang bersama siapa? Dari Khadijah. Ini bukan kekayaan yang didapat dari Khadijah atau dari ayah beliau, tapi kecukupan dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik. Nah, pada ayat yang ke-9 dan ke-10 ini, pada orang yatim, pada anak yatim, menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah sebagai seorang anak yatim yang beliau dilindungi, diberikan petunjuk dari kebingungan, dan telah diberikan kecukupan harta, sehingga beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim dan bersikap baik terhadap orang yang peminta-minta. Dalam arti peminta-minta di sini juga diartikan bahwasanya meminta petunjuk sesuatu yang diminta petunjuknya, mohon petunjuk untuk diberikan nasihat. Ini adalah orang yang tidak boleh dihardik. Terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik, janganlah engkau mencela, janganlah engkau membentak atau merendahkannya. Nah, ini sebagai gambaran atau isi kandungan di dalam ayat Quran surat Ad-Duha ayat ke-9 dan ke-10. Nah, adapun ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmah, terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang fakir, pada orang-orang miskin, serta mensyukuri, menyebut dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bukanlah untuk apa? Untuk membanggakan diri, bukan untuk itu, tetapi
untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain untuk mensyukuri nikmat itu pula. Jadi jangan sampai suruh menyatakan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dengan tujuan riya atau menyombongkan diri, tetapi bahwasanya kita mengharapkan agar orang lain juga ikut mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa berupa kenabian yang diterima oleh kepada Nabi Muhammad SAW dan nikmat-nikmat yang lainnya berupa wahyu, termasuk petunjuk Al-Quran yang harus disampaikan kepada umatnya. Ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan agar apa? Agar manusia ini menjadi petunjuk, agar manusia ini mendapatkan petunjuk sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan penjelasan Quran surat Ad-Duha ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu sementara kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukan karena benci atau tidak senang, bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW dengan jeda waktu dalam pemberian wahyu. Kemudian kehidupan di akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia. Tetapi jangan disalahartikan bahwasanya dunia ini tidak perlu untuk berbuat apa-apa. Tetapi jadikanlah bahwa kehidupan dunia ini sebagai wasilah, sebagai jalan, bahwasanya kehidupan di dunia digunakan untuk beribadah, sehingga di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Muhammad ketika ditinggal oleh ayahnya dengan cara apa? Menyerahkan asuhannya kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad dibimbing menuju syariat yang benar oleh Allah ketika merasa kebingungan. Nah, Nabi Muhammad SAW pun diberikan kecukupan harta ketika beliau miskin atau kekurangan, atau tidak ditinggalkan harta dari ayahnya, tetapi diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan peminta-minta. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan syukur semua atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dilakukan setiap saat atau setiap waktu dengan ucapan yang paling mudah cara bersyukur, yaitu dengan ucapan Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga kita dapat mengamalkan, kita dapat memahami isi kandungan dari Quran surat Ad-Duha ini. Demikian apa yang Pak Guru sampaikan, semoga memberi manfaat. Jika ada benarnya dari perkataan Pak Guru, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan atau perkataan yang masih salah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.